Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Lukman Hakim, dosen Politeknik Negeri Jember. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang join. Nah, pada kasus kali ini, studi kasus yang kita gunakan untuk mempelajari materi tentang join, kita gunakan pada materi trigger. Jadi, trigger itu merupakan struktur prosedur yang dijalankan secara otomatis saat user melakukan modifikasi data pada tabel. Jadi modifikasi data yang dilakukan diantaranya adalah insert, update, delete. Nah, ketiga perintah tersebut bisa kita gabung menjadi satu trigger yang diberi nama multiple trigger. Nah, pada pengantar materi trigger kali ini, saya akan mencoba fokus ke pembahasan tentang salah satu event yang bisa kita gunakan untuk mengeksekusi trigger. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah before update. Jadi, before update itu akan dijalankan sebelum proses update data. Nah, untuk studi kasus, seperti yang saya sampaikan, ini saya punya 3 tabel program studi, dosen, dan mahasiswa. Jadi masing-masing tabel ini sudah memiliki data, mahasiswa sudah memiliki data, program studi sudah memiliki data, kemudian dosen juga sudah memiliki data. Nah, selanjutnya, sebelum kita membuat sebuah trigger, kita harus membuat dulu tempat untuk menyimpan apabila terjadi perubahan data pada tabel dosen, itu akan disimpan di tabel apa gitu ya. Di sini sudah saya siapkan, kita akan menggunakan tabel log nama dosen. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini nanti ada penambahan tabel di sini. Nah, kita sudah punya tabel tambahan yaitu log nama dosen. Cara kerjanya nanti ketika data dosen ini terjadi perubahan, baik perubahan tersebut dilakukan oleh si pemilik akun atau perubahan tersebut dilakukan oleh orang ya di luar pemilik akun seperti seperti dibajak dan lain sebagainya, itu nanti akan terrecord pada tabel log nama dosen ini. Nah, di sini studi kasusnya nama dosennya yang akan diganti. Nah, sekarang kita harus membuat trigger. Oke, sebenarnya ada dua cara kita untuk membuat sebuah trigger. Kita bisa menggunakan menu yang ada di sini. Kita membuat trigger baru. Nah, tapi kali ini saya tidak akan menggunakan fitur ini. Saya akan menggunakan fitur SQL-nya. Di sini sudah saya siapkan. Di sini penjelasannya ya, create trigger. Ini adalah nama triggernya, before underscore dosen underscore update. Kemudian before update itu adalah event yang kita pakai. Seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, dijalankan sebelum proses update data. Jadi, apa yang dijalankan? Yang dijalankan ini, insert into. Dia akan memasukkan data pada tabel log nama dosen, di mana yang dia ganti adalah sesuai dengan NIDN dosen yang diubah gitu ya. Dengan format nama dosen barunya itu apa, siapa, kemudian nama dosen yang lamanya itu siapa, kemudian yang terpenting ya, yang tidak kalah ini ada waktu perubahan. Kapan terjadi perubahan? Nah,
Nanti menariknya di sini. Oke, kita coba untuk membuat trigger terlebih dahulu. Kita create. Nah, di sini untuk melihat apakah trigger itu sudah terbuat, kita bisa cek di trigger ya. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini sudah terdapat sebuah trigger. Kalau misalnya kita menggunakan SQL, kita bisa menggunakan trigger. Nah, ini triggernya sudah terbuat ya, sudah terbuat. Nah, selanjutnya bagaimana cara kerjanya begitu ya? Kita coba untuk melihat terlebih dahulu data dosen. Oke, selanjutnya kita akan lakukan perubahan. Kita akan ubah datanya, nah ini ya, update table dosen, kemudian set nama dosennya siapa yang akan dirubah ya, dirubah dengan nama apa. Bisa kita lihat di sini ada Hendra dan Lukman. Jadi kalau misalnya kita ingin mengganti nama menjadi Anima gitu ya, kemudian siapa yang akan diganti begitu ya. Jadi NIDN-nya yang akan kita ganti adalah NIDN 02, berarti Lukman itu. Oke, kita proses klik enter. Kemudian setelah itu, setelah kita lihat di sini, maka tabel dosen itu akan berubah. Nah, fungsi-fungsi seperti ini akan sangat berguna sekali apabila kita memiliki sebuah bank data, kemudian secara tidak disadari atau tidak ada perubahan yang terjadi kepada data kita, dan kita tidak melakukan perubahan tersebut. Nah, itu kita bisa lacak setidaknya kapan perubahan itu terjadi, gitu ya, kalau kita menggunakan fungsi trigger ini. Kita coba tampilkan, ya, select bintang from log dosen update. Sebentar, kita coba cek dulu daftar tabelnya. So, tables. Nah, log nama dosen. Oke, kita salah tabel. Nama dosen. Nah, di sini kita bisa lihat perubahan yang terjadi ya. Di sini NIDN 2 dengan nama Lukman dirubah menjadi Anima. Waktu perubahannya ini tanggal 26 bulan 11 2021 pada jam 16 lewat 2 menit 47 detik. Nah, ini yang kita tanamkan trigger apabila terjadi perubahan pada nama. Tentu kita bisa melakukan trigger pada field-field dan tabel-tabel yang lain. Memang faktanya gitu ya, kalau kita coba untuk simpulkan, trigger itu sebenarnya bisa kita gunakan ketika kita menggunakan bahasa pemrograman ya sebenarnya. Tapi meskipun begitu, penerapan trigger pada database juga diperlukan untuk mengurangi pekerjaan dari developer. Jadi kalau misalnya dalam tim itu ya, dalam tim project itu, jadi itu dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi misalnya database, bagian database sendiri, bagian eh, yang terkait dengan program itu sendiri, misalnya baik itu front end, back end itu sendiri. Nah, ketika kita berada pada bagian database, kita membuat database ini sudah sangat energik sekali gitu ya. Jadi ketika kita merubah data, langsung ada log datanya, semua sudah seperti itu. Itu akan memudahkan pada bagian programmer untuk menyelesaikan proyek tersebut. Jadi seperti itu. Baik, itu pengantar dari saya. Apabila ada pertanyaan nanti bisa kita bahas pada pertemuan daring sesuai dengan jadwal kuliah kita. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.